Oh, rupanya Indonesia dikenali sebagai Nusantara. Nah, kalau saya luar biasa. Agak panjang ya, tapi itu pula sejarahnya, Wak. Oke, assalamualaikum, apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel, guys. Nah, ini adalah part kedua dia. Kita akan sambung nonton isi kandungan daripada video asal usul Indonesia, guys. Oke, kita nonton 1, 2. Terus yang keempat, Pulau Sulawesi. Dulunya tuh Pulau Sulawesi dikenal sebagai Celebes atau Celebes. Nah, berdasarkan situs pariwisata Sulawesi, nama Celebes ini pertama kali digunakan oleh orang-orang Portugis pada awal abad ke-16 untuk bisa menyebutkan Sulawesi. Ada juga tuh sumber informasi yang menyebutkan bahwa nama Celebes ini muncul setelah rombongan dari Belanda datang ke pulau yang menyerupai huruf K ini. Dan orang Belanda itu menanyakanlah apa nama daerah yang didatanginya ini kepada warga setempat. Karena memang perbedaan bahasa yang tidak dimengerti oleh warga lokal tadi, dan warga yang sedang ditanyakan ini mengira tamunya tadi itu sedang menanyakan padanya benda apa yang sedang dipegangnya. Dan sontak warga itu menjawab Celebesi, katanya gitu, yang berarti badik, yaitu senjata tradisionalis Sulawesi nih. Ya memang pada saat itu warga yang sedang ditanya ini tengah membersihkan badik miliknya. Karena dia memang ke bahasa Portugis, ini kita ada di mana nih? Dia pikir nanya si badik ini Celebesi, katanya. Dan dari situlah mungkin si tokoh itu menganggap, oh ini kita ada di Celebesi gitu. Dan ada juga teori lain yang mengklaim bahwa Celebes ini berarti sulit untuk dicapai, karena memang pulau tersebut dikelilingi arus laut dan air dan sungai yang cukup deras, Dan juga dia menyebutkan nama modern Sulawesi ini mungkin berasal dari kata-kata sula yang berarti pulau, dan besi yaitu besi. Pulau besi. Dan juga dapat merujuk kepada sejarah ekspor besi dari Danau Matano yang memang kaya akan deposit biji besi, Makanya itulah mungkin secara turun-temurun baru kita kenal dengan nama Sulawesi sampai sekarang. Itu yang terakhir, Pulau Papua. Nah, Pulau Papua. Pasti kalian tahu juga pulau ini memang dikenal sebagai nama Irian, kan? Nah, dikutip dari laman Pusat Penelitian Politik atau LIPI, nama Irian ini diperkirakan berasal dari kosakata dari bahasa Biak, yakni Marien, yang berarti bumi yang panas. Dan versi lain juga ada yang mengatakan kalau kata Irian ini berasal dari bahasa Onim atau Patipi, yakni dari kata Tiri Abuan, yang berarti daratan besar. Dan masih dari sumber yang sama, kata Irian juga berasal dari bahasa Aram, yakni Urian, yang berarti sinar terang. Tapi meskipun begitu, dilansir dari harian Kompas, disebut pula bahwa kata Irian ini terkait sikap politik masyarakatnya yang mendukung untuk gabung dengan Indonesia. Dan nama ini disebut muncul secara formal dalam konferensi Malino pada tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1946, di mana Franciscai Sepo yang kelak menjadi gubernur yang mengusungkan nama Irian. Dan nama ini berubah menjadi Irian yang awalnya Y sekarang I, yang berarti ikut RI anti Nederland gitu, Dan juga pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, wilayah ini juga dikenal sebagai New Guinea Belanda atau Nederland New Guinea atau Dutch New Guinea. Tapi akhirnya setelah bergabung dengan Indonesia, wilayah ini pun dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Dan namanya kemudian sempat diganti menjadi Irian Jaya oleh mantan Presiden Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport. Dan nama ini pun tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002 aja, Kemudian nama provinsi ini pun diganti menjadi Papua sesuai UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, dan pada tahun 2003 dengan disertainya oleh berbagai protes, yaitu penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur. Papua ini pun akhirnya dibagi menjadi 2 provinsi oleh pemerintah Indonesia, Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat, dan akhirnya setahun kemudian menjadi Papua Barat. Dan bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Nah, terus Papua itu berasal dari kata apa, Nat? Gini, menurut informasi yang sudah aku baca, kata Papua sendiri ini berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang memang mengacu pada penampilan fisik dari suku-suku asli Papua, Oke, jadi gitu nih, ya. Memang agak sedikit panjang soal sejarah ini, tapi memang itulah yang bisa aku sampaikan kepada kalian soal sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia dan juga nama yang sempat dipakai oleh masyarakat zaman dulu untuk bisa menamakan 5 pulau terbesar di negara kita ini, ya. Sekarang baru nih, terakhir kita akan bahas tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Check it out.
Dari mana datangnya nenek moyang Indonesia nih? Nah, sangat menarik untuk saya menonton. Oke, jadi sekarang kita baru bahas nih tentang asal-usul nenek moyang Indonesia, Wak. Sampai saat ini aku yakin sebagian dari kita mungkin masih belum benar-benar paham mengenai asal-usul nenek moyang kita kan. Termasuk aku juga pasti. Aku pun ya baru lumayan paham pas lagi nyari-nyari informasi inilah. Nah, jadi Wak, asumsi umum di kalangan pakar sejarah, manusia di bumi ini berasal dari satu tempat sebelum akhirnya bermigrasi dan menyebar ke seluruh dunia. Dan yang perlu kalian ingat nih Wak ya, jutaan tahun yang lalu daratan di dunia ini tidak seperti yang kita lihat pada masa sekarang loh. Nah, dulu itu daratan besar ini masih tergabung Wak, sehingga pendahulu kita dapat bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain hanya dengan perjalanan kaki aja dulu. Dan asumsi umum tersebutlah yang turut mempengaruhi berbagai teori yang muncul tentang asal-usul dari nenek moyang Indonesia. Dan dari berbagai teori itulah dapat dikumpulkan menjadi beberapa teori. Di antaranya adalah teori out of Africa, teori out of Taiwan, teori Nusantara, dan teori Yunan, Wak. Nah, yang pertama dulu nih, teori of Africa. Menurut hipotesis ini, Wak, bangsa Indonesia seperti bangsa-bangsa di Asia lainnya berasal dari Afrika, terutama dari tanduk Afrika atau Horn of Africa, yaitu kawasan timur Afrika yang sekarang meliputi negara Djibouti, Eritrea, Ethiopia, dan Somalia, Wak. Nah, migrasi dari Homo sapiens atau manusia modern keluar dari Afrika itu dilakukan lebih dari sekali. Dan teori asal-usul bangsa Indonesia yang satu ini didasarkan pada data arkeologi dan genetika. Misalnya di daerah terpencil di Asia dijumpai masyarakat dengan beragam ras. Dan dari kondisi ini dimungkinkan kalau memang ras yang berbeda-beda itu berujung pada DNA yang sama. Nah, migrasi keluar dari Afrika ini diperkirakan berlangsung secara bergelombang, sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, migrasi dari penyebaran populasi ini dimungkinkan karena memang pada zaman es, bumi kita ini merupakan satu kesatuan daratan yang luas, Wak. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua adalah teori out of Taiwan. Dan menurut hipotesis ini, Wak, bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan katanya. Ini didasarkan pada data persebaran bahasa dan arkeologi di kawasan yang meliputi Asia Tenggara, Madagaskar, dan Oseania. Bahasa-bahasa yang digunakan di kawasan tersebut ternyata merupakan variasi dari rumpun bahasa yang sama, yakni Austronesia, Wak, yang pertama kali digunakan oleh Taiwan. Dan data akar bahasa itu dikuatkan oleh fakta persebaran artefak dari peninggalan bangsa Austronesia ini yang meliputi kawasan yang sama juga. Ditunjukkan pula bahwa artefak dari Taiwan lah yang berumur paling tua. Nah, migrasi Austronesia dari Taiwan ini terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu, Wak. Dan adapun keunggulan dari bangsa ini adalah dalam hal maritim dan pertanian mereka yang memungkinkan mereka ini menyebar sampai ke wilayah jauh sekaligus menghuni tempat-tempat yang baru. Dan dikatakan pada saat itu kemungkinan mereka ini masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia dan Filipina. Karena memang kondisi tanah Indonesia yang cocok untuk pertanian menjadi pendukung penyebaran mereka ke berbagai pulau di Indonesia, Wak. Itu teori kedua. Teori ketiga adalah teori Yunan. Nah, teori ini, Wak, menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia ini berasal dari wilayah Yunan, Tiongkok. Dan para ahli yang mendukung teori ini adalah R.H. Geldem, J.H.C. Kern, J.R. Foster, dan J.R. Logon, Wak. Dimana R.H. Geldem itu mengkaji berdasarkan kemiripan kebudayaan megalitik masyarakat di wilayah Yunan dengan kebudayaan megalitik di wilayah Asia Tenggara dan juga beberapa wilayah di bagian Pasifik atau juga dikenal dengan kebudayaan Austronesia tadi. Dan migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah di kawasan Nusantara ini disebabkan oleh faktor terdesak oleh bangsa yang memang lebih kuat. Dan berdasarkan teori ini, Wak, ada 3 gelombang kedatangan tersebut, yakni Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanozoid. Nah, Proto-Melayu atau Melayu tua ini pertama kali ke Indonesia pada 1500 sebelum Masehi dan mereka masuk ke Nusantara melalui jalur darat dan jalur laut. Nah, Proto-Melayu ini memiliki kebudayaan yang sangat maju pada saat itu, Wak. Dilihat dari hasil penemuan fosil yang terbuat dari batu. Dan setelah kehadiran Proto-Melayu ini, datanglah itu sekawan Deutero-Melayu atau Melayu muda sekitar tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Dan mereka masuk ke wilayah Nusantara bagian barat dan diyakini memiliki kebudayaan yang lebih maju ketimbang Proto-Melayu yang awal datang tadi. Dan teori ini pun dibuktikan dengan peninggalan 2 suku bangsa, yaitu Proto-Melayu yang mewarisi kebudayaan Paleolitikum, yaitu zaman batu, Wak, zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu, dan Deutero-Melayu yang mewarisi kebudayaan perunggu, yaitu zaman perunggu, di mana perkembangan sebuah peradaban yang ditandai dengan penggunaan teknik melebur tembaga dari hasil bumi dan membuatnya menjadi perunggu. Nah, dikabarkan, Wak, suku Dayak dan suku Toraja adalah keturunan dari Proto-Melayu ini, sedangkan suku Jawa, Melayu, Bugis menjadi anak keturunan dari Deutero-Melayu.
Dan selain Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tadi, hadir juga nih bangsa Melanesoid yang datang ke Papua pada akhir zaman es sekitar 70.000 sebelum Masehi. Terus tadi yang keempat yaitu teori Nusantara. Di mana teori Nusantara ini meyakini bahwa asal-usul bangsa Indonesia ini lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan teori Nusantara ini didukung oleh Profesor Muhammad Yamin, J. Crawford, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Goris Keraf. Dan dasar dari teori ini dibuktikan dengan bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban tinggi sehingga tidak memerlukan migrasi atau kedatangan asing ke wilayah Nusantara. Dan melalui teori ini, Profesor Muhammad Yamin ini pun mencoba untuk menyangkal tuh teori-teori yang telah ada sebelumnya, kayak out of Africa, Taiwan. Karena memang beliau ini berpendapat bahwa orang Indonesia itu memang berasal dari Indonesia itu sendiri, bukan berasal dari luar. Dan beliau pun menyatakan bahwa semua fosil dan artefak lebih banyak dan lengkap di Indonesia daripada daerah lainnya di Asia, Wak. Misalnya, temuan fosil Homo atau Pithecanthropus solensis dan Wajakensis yang tidak ditemukan di negara lain termasuk Indochina atau Asia Tenggara. Dan menurut pandangan beliau, Wak, orang Indonesia adalah asli berasal dari wilayah Indonesia yang dulunya bernama Nusantara itu. Dan dia pun bahkan meyakini bahwa ada sebagian bangsa atau suku di luar negeri yang justru berasal dari Indonesia. Dan teori-teori yang memang sudah dipaparkan para ahli memang berbeda-beda, Wak. Perbedaan ini pun dapat dimengerti dengan melihat bahwa memang masing-masing pendapat berdasarkan sudut pandang yang berbeda juga. Seperti persebaran bahasa, ada pula yang melihatnya itu dari persebaran peninggalan artefak-artefak seperti logam, tulang, benda-benda rumah tangga lah gitu. Atau juga bahkan fosil-fosil manusia purbanya. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang nih, dari mana asal-usul nenek moyang Indonesia? Rasanya dari pembahasan tentang teori-teori sebelumnya, mungkin juga pasti akan sulit nih, Wak, untuk memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan itu. Tapi aku nemu nih satu artikel panjang yang menelaah tentang pergerakan manusia yang masuk ke tanah Indonesia, Wak. Dan aku suka nih sama artikelnya dan setuju dengan apa yang dia sampaikan menurutku. Nah, jadi nih dari sepanjang itu, inti dari artikel tersebut adalah dalam tinjauan sejarah, Wak, daerah Nusantara pada mulanya adalah tanah yang tidak bertuan. Sampai akhirnya banyaklah itu kedatangan para pendatang sejak zaman Homo erectus atau gelombang manusia pertama, sehingga berbagai banyak jenis dan rumpun manusia yang datang dan akhirnya menyebut Nusantara ini sebagai rumah mereka. Dan apabila mendefinisikan nenek moyang orang-orang Indonesia sebagai masyarakat yang paling lama tinggal di tanahnya Nusantara ini, maka berarti yang pantas disebut oleh nenek moyang Indonesia ini adalah siapa? Ya Homo erectus tadi, atau gelombang manusia pertama yang datang dari Afrika, yang tinggal selama kurang lebih 1,5 sampai 1,7 tahun yang lalu. Tapi nih, Wak, jika kita mendefinisikannya sebagai manusia modern atau Homo sapiens pertama yang datang ke Nusantara, maka jawabannya adalah rumpun Melanesia yang sekarang direpresentasikan oleh suku-suku di Papua. Nah, jadi apakah dapat kita katakan bahwa orang asli Indonesia itu cuma dari bangsa Papua? Mungkin bisa aja. Mungkin ya, Wak, ya. Tetapi terlepas dari semua definisi yang sudah kita sebutkan tadi, aku setuju dengan pendapat bahwa memang betul warga keturunan Arab atau Semit, India yaitu Dravida dan Tamili, dan Tionghoa yang ada di Indonesia ini adalah pendatang. Sebagaimana juga halnya dengan orang-orang Melayu atau Austronesia dan Papua Melanesia yang datang ke Indonesia, ya juga pendatang juga. Dan para manusia dari berbagai rumpun kesukuan inilah yang berdatangan silih berganti dan mengklaim bahwa tanah ini adalah tanah milik mereka. Kekuasaan jatuh bangun dari zaman kerajaan Hindia Belanda sampai akhirnya kini menjadi negara Indonesia yang mewarisi keanekaragaman yang luar biasa. Dan perlu kita ingat juga bahwa kekayaan budaya yang kita nikmati sekarang ini lahir dari proses asimilasi, menerima perbedaan budaya, menghasilkan budaya campuran, dan pada akhirnya menjadi identitas bangsa yang baru, yaitu Indonesia ini, Wak. Setuju nggak sih? Aku lebih setuju itu sih. Dari keragaman gelombang manusia pertama yang datang ke tanah kita yang pada awalnya tidak bertuan inilah yang akhirnya menciptakan Indonesia ini dengan beragam suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Aduh, aku merinding loh. Oke, Wak, jadi itu tadi hasil rangkuman aku dari beberapa artikel-artikel yang sudah aku rangkum. Emang kalau ingin membahas sejarah asal-muasal Indonesia nggak bakal habis sih, Wak. Nggak akan mungkin cukup satu video ini menjelaskan asal-usul dari Indonesia ini pasti. Dan aku secara pribadi juga sangat tertarik banget pengen ceritakan apa yang aku dapat ini kepada kalian gitu loh. Karena memang dengan mengetahui teori dari asal-usul Indonesia ini kan tentunya bisa memperluas dan membukalah pandangan kita terhadap sejarah Indonesia kan. Dan yang aku tahu juga dari mencari informasi yang aku jabarkan barusan, juga menyadarkan bahwa
aku ini sebagai orang Melayu dan kalian sebagai orang Jawa, orang Kalimantan, Papua, Sulawesi, dari daerah manapun juga nih ya, memang benar-benar mempunyai kebudayaan dan nilai adat yang berbeda-beda, tapi kita datang dari satu akar yang sama, yaitu kita orang Indonesia. Luar biasa. Merinding gak sih kalian? Aku dari tadi merinding terus bahas ini loh. Aduh, alhamdulillah masih ada jiwa nasionalis, aku mantap. Dan dengan menyadari hal ini, mudah-mudahan kita semua dapat kembali mengingat bahwa rasa toleransi yang dimulai dengan saling menghormati perbedaan adalah suatu hal yang sangat penting. Karena memang aku sangat setuju sekali bahwa perbedaan itu adalah hal yang lumrah dan berbeda itu sangat indah, Wak. Betul tidak? Betul, mantap. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Aku pengen banget dengar pendapat kalian seputar asal-usul Indonesia yang sudah kalian tahu. Dan balik lagi ya, Wak, ya, aku bukan ahlinya. Jadi kemungkinan mungkin ada yang miss atau ada yang keliru, ada yang kurang, bisa kalian tambahin, bisa kalian koreksi di kolom komentar di bawah. Ayo sama-sama berbagi informasi supaya aku dan makin tahu banyak hal lagi dan bisa memperluas pandangan kita soal Indonesia dan soal apapun itu ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Nah, itu dia video daripada Nadia Oomara, guys. Sangat luar biasa, guys. Berbeda itu satu keunikan, guys. Nah, walaupun Indonesia itu disatukan dengan pelbagai etnik, pelbagai bangsa, dan juga pelbagai bahasa, berbeda-beda itu satu kekuatan, guys. Dan satu kekuatan itu mewujudkan satu keindahan, yaitu Indonesia sekarang. Kalau menurut kalian, guys, Indonesia itu berasal daripada mana, guys? Jadi terdapat banyak opsi tadi. Dari kepelbagaian teori yang ada disebutkan di video tadi, guys, mana satu? Bagi pendapat kalian, menurut kamu Indonesia itu wujud dari mana, guys? Nah, wujud dari mana perkataan Indonesia tersebut? Nah, sebuah video yang sangat luar biasa bagi saya dan satu video yang sangat istimewa. Secara tidak langsung saya mengenal dari mana Indonesia itu dan terpulanglah kepada masing-masing untuk menilai ataupun untuk membahaskan ataupun untuk memilih mana satu yang betul, guys. Tapi guys, kalian boleh komen di ruangan komentar di bawah, guys. Berikan pendapat kalian, berikan pencerahan kalian dan kita akan bincangkan bersama. Terima kasih kepada kalian yang sudah nonton sampai di sini. Moga kalian semua terhibur dan mampu memberi info tambahan. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Kita pasti akan berjumpa lagi di video yang akan datang, guys. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.